Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku akan buat tutorial tentang masih seputar fitur Canva, tetapi lebih berfokus ke elemen dan teksnya ya kakak. Jadi di sini sudah ada contoh flyer ucapan Selamat Idul Fitri. Nah, karena space di sebelah elemen hijab ini masih kosong, aku ingin menambahkan elemen siluet masjid. Jadi aku klik ini kotak elemen. Nah, ini aku sudah cari siluet masjid, aku pilih yang ini. Nah, setelah itu aku zoom. Kira-kira segini ya, segini cukup. Nah, karena ini kan terlihat mengganjal gitu ya hijabnya, elemen hijab yang di bawah ketumpuk sama elemen siluet masjid. Nah, gimana sih cara buat elemen siluet masjidnya di belakang elemen hijab? Jadi pertama, kakak bisa klik elemen siluet masjidnya. Ini di bawah kan muncul nih. Klik, nah ini muncul ya di bawah. Ini kakak geser, lalu kakak pilih yang posisi. Nah, ada tulisan posisi maju atau maju ke paling depan, atau mundur ke paling belakang. Nah, kakak pilih yang mundur. Nah, sudah ke belakang ya, ke belakang elemen hijabnya. Setelah itu, ini aku kembalikan dulu. Ini kan setnya set pink dan krem gitu. Kalau jadi warna hitam kan sepertinya lucu gitu ya. Nah, gimana cara ganti warnanya? Kakak klik elemennya. Nah, ini di pojok kiri sendiri ada tulisan warna. Kakak klik, lalu sesuaikan mungkin warna. Mungkin kalau aku biasanya pilih dari warna foto, bisa warna ini pink, atau mungkin krem, atau mungkin pink yang begini, atau mungkin bisa jadi coklat. Aku lebih milih yang krem ya, karena ini lebih ke nyatu sama warna backgroundnya. Nah, untuk ini yang elemen bisa diganti itu namanya vektor. Tetapi tidak semua elemen bisa diganti warnanya. Contohnya elemen hijab ini. Nah, di bagian paling kiri tidak ada tulisan warna, itu artinya elemen hijab ini bukan vektor. Nah, kalau bukan vektor, warnanya tidak bisa diganti. Lalu kalau pas kakak klik muncul di pojok kirinya itu ada warna. Nah, itu artinya elemennya vektor atau warnanya bisa diganti sesuai kebutuhan. Lalu setelah itu ada tulisan balik. Nah, ini kakak klik. Jadi kolom balik ini berfungsi untuk membalik elemen kakak, bisa horizontal ataupun vertikal. Gini ya kakak, sesuaikan dengan kebutuhan. Lalu setelah itu ada pangkas. Nah, ini pangkas itu buat memangkas elemennya. Bisa dipangkas segini, atau mungkin kalau nggak usah dipangkas ya nggak usah, bisa juga diputar, diputar gitu ya kakak. Nah, aku klik batalkan. Setelah itu ada animasikan. Ini khusus buat yang mau buat animasi ya, seperti video Canva. Nanti akan ada materi yang aku jelaskan tentang ini. Lalu setelah itu ada transparasi. Transparasi itu untuk mentransparasi elemennya. Ini kakak bisa
geser. Nah ini lebih ke tidak terlihat ya kakak. Setelah itu bisa di bold atau bisa juga kakak tulis di sini mungkin 50. Nah ini ya kak. Mungkin kalau kakak nggak sengaja kepencet, bisa mencet ini. Nah kembalikan seperti semula. Setelah itu ada lapisan. Nah lapisan ini berfungsi untuk melihat kakak itu di dalam kotak flyer itu ada elemen apa saja sih, ada teks apa saja. Nah ini bisa dilihat di sini ya, bisa diklik ini. Nah itu kotaknya pindah, diklik ini pindah lagi begitu. Kalau tumpang tindih ini artinya antara satu elemen atau teks dengan satu elemen atau teks lainnya yang tumpang tindih atau menjadi grup gitu. Nah setelah itu, nah ini masih ke elemen ya. Setelah itu ada posisi, tadi sudah aku jelaskan, ada geser. Jadi, ini bisa sebenarnya digeser gini, geser gini bisa. Tapi alternatif lain ya, bisa diklik ini, digeser, ini geser lebih ke kiri atau lebih ke atas ataupun ke bawah ataupun ke kanan. Nah sesuaikan saja dengan keinginan kakak. Nah setelah itu ada info. Ini informasi soal elemennya. Ini elemennya namanya apa, Moscow City, dari siapa, terus gratis atau berbayar, terus ada keywordnya, bisa juga dibintangi atau tambah ke folder atau tampilkan wibanya seperti ini begitu ya kak. Lalu setelah itu ada lainnya. Nah ini lainnya itu ada salin, tempel. Nah ini salin itu untuk menduplikat elemen kakak. Nah aku coba ya salin, setelah itu aku tempel. Nah ini jadi ada dua ya kakak. Nah ini atau mungkin cara lain bisa juga begini. Ini aku hapus dulu. Ini klik elemennya, kakak pilih yang sebelah sampah. Nah ini langsung duplikat. Nah begitu ya, aku hapus. Nah itu kembali ke lainnya. Ini ada pilih beberapa. Jadi ini fungsinya untuk mengelompokkan. Nah setelah itu ada komentar, maju selapis. Mungkin ini yang posisi, bisa juga mundur. Ada tautan, ada tampilkan waktu. Ini seperti itu ya, seperti video. Aku kembali dulu. Sembunyikan waktu. Lalu setelah itu ada tautan. Jadi ini tautan atau link dari elemennya. Setelah itu ada kunci. Nah ini kalau kakak klik kunci itu artinya elemen ini gak bisa digeser-geser ya kakak. Beda dengan ini bisa digeser, kayak ini bisa digeser. Kalau ini tidak bisa karena sudah terkunci begitu ya. Lalu setelah itu bisa buka kuncinya, diklik. Nah setelah itu ada catatan, teks alternatif dan hapus. Nah setelah itu mari kita masuk ke fitur dari teksnya. Jadi dari teks sendiri itu ada edit, ini untuk mengedit tulisannya. Nah begini bisa. Setelah itu ada font. Nah jadi ini jenis-jenis fonts kakak bisa diganti di sini. Bisa juga cari di atas sini, terserah. Nah setelah itu ada juga gaya teks. Nah gaya teks itu bisa judul, subjudul ataupun isi. Ini mempengaruhi besarnya size teks tersebut ya kak. Setelah itu ada ukuran font. Nah ini ukuran font kakak bisa geser ke sini, atau geser ke sini, atau mungkin kakak bisa juga ditulis di sini mungkin 80. Nah jadi 80 gitu. Tapi kakak klik yang bulat ini, kakak tarik ke atas atau tarik ke bawah begitu. Aku kembaliin dulu seperti semula. Setelah itu ada warna. Ini warna dari fontnya,
bisa diganti, bisa merah atau ini ataupun ini, terserah ya kakak, sesuaikan dengan keinginannya. Lalu setelah itu ada format. Ini formatnya ada garis bawah atau mungkin garis tengah atau mungkin besar semua gitu. Bisa diklik kembali untuk menghilangkan formatnya. Lalu ada rata kiri, rata tengah, rata kanan ataupun justify. Nah setelah itu ada yang bulat-bulat gini, jadi ini seperti nomor 1 atau nomor 2 tapi ini pakainya bulat gitu ya. Nah setelah itu ada jarak. Jadi jarak itu ada jarak antar huruf dan jarak antar baris. Nah ini juga ada jarak antar huruf. Ini gini ya kak, jadi lebih lebar gitu ya. Nah ini juga jarak antar baris. Kalau jarak antar baris aku lihatkan di sini. Nah ini jadi lebih ke bawah gitu atau lebih ke atas. Tapi sesuaikan saja biar enggak ke bawah banget atau ke atas banget gitu ya kak. Nah setelah itu ada kunci kotak tes. Jadi ada kotak yang nempel ke atas atau nempel ke tengah atau bisa juga nempel ke bawah, sesuaikan dengan kondisinya. Nah setelah itu ada efek. Nah ini efek itu ada efek bayangan. Ini aku pakai efek bayangan. Setelah itu ada efek timbul, efek berongga, splice, kerangka, echo, glides, neon, latar belakang. Nah aku kembalikan ke efek bayangan. Setelah itu ada bentuk. Jadi ini bentuk tidak ada, ini lurus itu tidak ada. Kalau kakak mau melengkung bisa pilih yang lengkungkan. Nah ini bisa kakak klik lagi untuk mengcustom lengkungannya. Nah kakak bisa ke sini lengkungnya atau ke sini, sesuaikan dengan kebutuhan ya kak. Nah gitu. Lalu setelah itu ada animasikan. Animasi berarti jika ingin membuat video. Ada juga transparasi, bisa ditransparasi teksnya. Lalu ada lapisan seperti tadi yang aku katakan, bahwa ini untuk melihat teks apa saja yang sudah ada di kanvas dan elemen apa saja. Setelah itu ada posisi. Ini bisa juga diratakan, rata atas, rata tengah, rata bawah, rata kiri, tengah, kanan, atau mungkin lanjutan. Ini bisa juga kakak tulis di sini, tapi sepertinya di posisi ini dan ratakan kurang digunakan gitu. Lebih ke atur dan lebih sukanya kegeser gitu ya kak. Nah setelah itu ada juga lainnya. Nah jadi kalau lainnya ini aku kasih contoh untuk menggrupkan antara teks ataupun elemen dengan elemen, teks dengan teks ataupun teks dengan elemen ya kakak. Jadi ini kakak bisa pilih. Jadi pertama pilih yang ingin di grup. Ini aku pilih yang ini, pilih yang titik 3. Setelah itu pilih beberapa. Nah ini kan sudah satu. Kakak klik yang mungkin ingin di grup dengan bawahnya ya, 1445 Hijriah. Kakak klik. Nah setelah itu kakak scroll ke pinggir, pilih yang gabung. Nah ini otomatis sudah tergabung. Jadi kalau kakak geser ini dua-duanya ikut kegeser. Kalau tidak di grup, kan ini hanya satu aja yang kegeser. Nah, jadi kalau mungkin ingin menggeser duanya sekaligus kan jadi dua kerjaan gitu ya. Jadi lebih baik di grup dahulu baru digeser. Atau mungkin bisa lewat jalan lain. Kalau mau menggrup bisa kakak klik dulu tulisannya, setelah itu kakak geser ini yang di bawah, kakak pilih yang lapisan. Setelah itu kakak klik tulisan pilih dan pilih yang hijriah. Nah setelah itu pilih yang kelompokkan. Bisa juga ya.
Kalau mau memisahkan bisa juga pisahkan. Nah, jadi begitu. Itu adalah fitur mendalam dalam aplikasi Canva yang menyangkut teks dan elemen. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan ya Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.